Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika, Prodi D4 Manajemen Informatika, kelas 4 MIM. Di video ini saya akan mempresentasikan rekapan hasil tugas yang telah saya kerjakan melalui aplikasi Mayor. Oke, di pertemuan pertama ini adalah materi tentang bagaimana cara dan tutorial login ke akun student Polsri dan juga membuat akun Mayob. Dan ini ada tata caranya. Kita skip saja. Kita lanjut ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita membuat menu sales yang dimana ada 3 bagian. Yang pertama ada invoice, lalu ada quote, dan ada sales order. Dan pertama kita akan menjelaskan invoice terlebih dahulu. Definisi invoice ialah dokumen tagihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang sudah dijual dan digunakan saat barang sudah dikirim atau jasa sudah selesai. Nah, ini langkah-langkahnya. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Mayobnya. Ini tampilan awalnya. Kita langsung ke menu sales. Di sini ada 3, invoice, quote, dan sales order. Kita pilih invoice terlebih dahulu. Dan ini ada transaksi yang telah saya lakukan untuk tugas kemarin. Jadi kita bisa langsung ke create invoice, customer. Ini sudah ada customer yang telah saya buat. Kita bisa juga untuk buat ulang di create customer di baru. Tapi kita pilih customer yang ada saja. Kita pilih PT Palembang Jaya. Oke, di sini ada invoice number. Kita biarkan ini terisi otomatis. Lalu customer PO number. Ini bisa kita kosongkan saja, dan kalau transaksi kita bisa atur ke 10 Maret, dan ini tanggal punya atau tanggal terakhir ke pembayaran. Ini bisa dilakukan 14 hari. Ini bisa kita atur, tapi kita pilih 14 hari setelah tanggal transaksi. Oh ya, di sini kita atur ke service and items. Untuk item ID kita pilih, ini sudah ada juga item yang saya buat, dan kita pilih handphone. Oke, deskripsinya kita pilih ini nomor of unit ada berapa unit mau kita beli. Oke, mau berapa unit dibeli, kita pilih 5. Ini harganya $1.000, jadi total $5.000. Kita bisa coba save. Oke, berhasil, dan kita bisa lihat ke invoice. Ya, ini sudah ada. Jadi invoice telah selesai. Lalu kita beralih ke quote. Ya, definisi quote ialah penawaran harga kepada calon pelanggan sebelum terjadi transaksi. Dan ini langkah-langkahnya kita coba praktikkan juga. Ini juga sudah saya buat. Nah, kita ke menu trade quote. Ke customer kita bisa pilih lagi. Kita kali ini pilih 23 seperti sama tadi. Ini bisa ditulis otomatis, ini bisa kita kosongkan. Nah, tanggalnya kita atur ke tanggal 12. Jadi ini kita bisa coba ke ini on that next one. Oke, oh ya, kita atur lagi info service and item. Ini kita sama saja, kita pilih handphone, nomor unit kita samain saja 5. Ini price-nya 1000. Ini sudah semua terisi, lalu kita save juga. Berhasil. Ya, memang hampir sama
ketiganya. Lalu sales order juga, definisi sales order adalah pesanan pelanggan yang belum ditagihkan. Fungsinya adalah mencatat order masuk, menunggu pengiriman barang, dan langkah-langkahnya seperti ini. Kita coba juga cara pengerjaannya. Kita mengecek sales order. Kalau kita pilih customer, kita pilih Palembang Jaya. Lalu ini jangan lupa kita ubah. Untuk tanggal sudah ini bisa kita ubah tanggal ke April. Date promise date-nya kita bisa atur ke 16 saja ya. Lalu item ID kita samakan saja lagi ke application phone order yang 5 sama jadi lalu kita save. Oke, sales order selesai. Ini sudah masuk ya sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke tugas kedua pada pertemuan ketiga. Buka filenya. Oke, di sini cuma 3 ya, perancangan dan penyusunan chart of accounts atau COA yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan serta implementasi saldo awal atau opening balance. Sini ada pengertian dari COA, tujuan, dan struktur akun dalam IOP. Oh ya, di sini juga. Nah, di sini ada pengertian dari COA, tujuan penyusunan COA, struktur akun dalam IOP. Di sini ada aset, yaitu aset adalah harta yang dimiliki perusahaan seperti kas, barang, dan persediaan. Lalu liability ialah kewajiban atau hutang perusahaan pada pihak lain. Lalu ada equity, merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Lalu ada income, ada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Lalu ada cost of sales, adalah biaya yang terkait langsung dengan penjualan barang. Lalu ada expense, adalah biaya operasional seperti listrik dan transaksi. Selanjutnya di sini penyusunan COA. Ini adalah langkah-langkah penyusunan COA, implementasi opening balance, ini kata caranya ya, dan ini tugasnya. Oke, kita langsung coba cara pengerjaannya. Selanjutnya kita masuk ke akun Mayat lagi. Kali ini kita pilih accounting, lalu kita ke kategori chart of account. Oke, di sini ada menu tadi, assets, liability, equity, income, cost of sales, dan expense. Ini sudah ada beberapa. Kita langsung ke create kategori. Sini kita pilih detail kategori. Untuk kategori tipe kita bisa pilih aset, kita pilih bank. Untuk parent headernya kita pilih aset juga. Ini kategori kode biarkan terisi otomatis. Kita kategori, kita pilih bank baru. Kategorinya balance kita isi 2000. Text code-nya kali ini saya pilih input text. Untuk bank account tipe kita pilih ke on hand mungkin. Oke, bisa kita save. Nah, berhasil. Kita bisa lihat gimana tadi yang kita buat. Oh, ini bank baru ada di sini. Dan kita juga bisa melihat struktur COA pada reporting. Lalu kita ke menu report. Nah, di sini kita bisa pilih kategori list. Nah,
Ini adalah struktur dari COA tadi atau card of account. Sini bisa kita view and print juga. Oke, selanjutnya ya kita coba create general journal selanjutnya ya. Ini sudah ada yang saya buat juga. Kita create general journal untuk tanggal kita pilih tanggal 1, kita pilih forecast, description of transaksi bisa kita isi, bisa kita lihat, tapi kita isi saja biaya strict. Untuk ini kita bisa pilih cash. Pilih dari kita bisa pilih cash saja. Lalu untuk debit kita bisa isi 50. Lalu deskripsi bisa kita kosongkan. Ini selanjutnya di bawah kita pilih electric expense. Nah, sini kreditnya kita pilih 50 ya. Oke, bisa kita record. Ya, berhasil. Nah, itu saja untuk tugas yang kedua, tugas yang kedua pada pertemuan ketiga. Oke, kita masuk ke materi dari tugas mayat ketiga, yaitu catatan transaksi jurnal umum dengan prinsip debit dan kredit, validasi keseimbangan jurnal, serta dokumentasi transaksi secara sistematis. Ini tata caranya. Kali ini kita akan membuat general journal. Dan ini adalah pengertian dari date, yaitu bagian ini digunakan dimensi, tanggal transaksi, ini contohnya tanggal sesuai dengan waktu transaksi, ada laporan keuangan tersusun kronologis. Lalu ada reference number, nomor referensi jurnal dibuat secara otomatis oleh sistem. Nama instansi sebagai indikator transaksi untuk memudahkan pencarian dan audit. Ada description of transaction, kalau yang digunakan untuk menjelaskan keterangan transaksi. Kalau ada referensi jelas ada dokumentasi transaksi yang dari kami dalam kategori. Bagian ini digunakan untuk memilih akun atau chart of account COA. Mahasiswa memilih akun sesuai dengan jenis transaksi. Ada contohnya ada debit, digunakan untuk memasukkan debit dan kredit untuk memasukkan nilai kredit. Lalu description keterangan tambahan dan nilai job. Ini digunakan jasa yang mengaitkan transaksi dengan proyek atau pekerjaan tertentu. Jasa biayanya tidak digunakan. Total debit dan kredit, main otomatis menghitung total debit dan kredit. Yang merupakan validasi keseimbangan jurnal. Lalu ada out of balance, jika sudah terisi antara debit dan kredit, maka akan muncul nilai pada bagian ini. Contoh, out of balance 50.000, artinya tidak seimbang. Kalau ada record, tombol digunakan untuk menyiapkan transaksi jurnal dalam sistem. Setelah disimpan, jurnal akan masuk ke general journal dan akan mempengaruhi laporan keuangan. Oke, ini ada contoh untuk membuat general journal. Lalu ini tugasnya ya, kita coba buat. Kita masuk ke accounting general journal lagi. Dan ini general journal yang dibuat. Kita cek general journal, lalu kita pilih tanggal 1 Maret saja ya. Maret, dan kita pilih forecast. Lalu oke, kali ini saya akan masuk ke contoh tugas yang telah saya buat. Di sini, kita akan buat seperti pada tugas yang telah saya kerjakan ini. Di sini saya akan mengisi deskripsinya sebagai pemilik meter modal awal sebesar $2.000. Kalau ya description kita bisa isi langsung. Nah, untuk kategori kita pilih petty cash. Lalu debitnya ya 2.000.
Nah, sini bisa kita kosongkan. Oke, bisa kita salahkannya di situ. Nah, selanjutnya di sini kita pilih. Selanjutnya sini kita. Oke, selanjutnya kita bisa pilih di sini owner fund introduce atau personal income. Di plan kredit kita isi juga 2000. Lalu kita lihat di sini apa out of balance masih merah. Nah, ini sudah terlihat 0 baru kita balance. Dan bisa kita langsung record. Oke, kita atur tanggalnya, kita isi sampai 13. Lalu yang kita lakukan tadi pada tanggal 1. Ya, sudah masuk ya. Nah, di sini untuk melihat reportnya juga kita bisa langsung ke reporting, kita ke report, lalu kita pilih journal entries. Nah, ini tampilan journal yang telah kita buat, kita bisa juga atur tanggal, kita tambahkan ke tanggal sampai tanggal 20 Maret. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu masuk ya. Sini, dan juga bisa di view and print. Oke, selesai untuk tugas ketiga. Pada pertemuan keempat, kita bisa langsung ke tugas keempat pada pertemuan kelima. Nah, ini materi tugasnya, yaitu praktikum penanganan kasus pembelian lanjutan, termasuk direktur pembelian, analisis transaksi kompleks, dan penyusunan solusi berbasis sistem. Oke, ini sama seperti tadi satu caranya ya. Cara pembuatannya masuk ke edit, order. Nah, ini tugasnya transaksi wajib yaitu proses order, dan kredit, dan tunai, juga biaya tambahan, atau pembelian, bayaran hutang, pembayaran pajak, perubahan jumlah barang, dan transaksi tambahan bebas. Oke, kita akan melihat tugas yang telah kita kerjakan. Masuk tugasnya. Oke, kita proses order. Kita coba kali ini kita pilih ada proses berarti proses order. Ini kita pilih proses order. Lalu untuk supplier kita pilih yang ada saja, kita pilih sudah teknik. Dan ini sama masuk tadi, ini sudah terisi otomatis, bisa dikosongkan, dan ini tanggal pembelian kita pilih ya, udah hari aja kita pilih ya, pada tanggal 10 April 2006. Nah, di website-nya kita pilih tanggal 17. Oke, untuk item ID di sini ada laptop pasti dokumen. Kita coba beli laptop saja ya. Laptop Alcatel Simulator kita beli sebanyak 5 kali. 7. Coba. Ada 7 dan masuk ke dalam kita. Oke, berhasil. Untuk kita proses order. Lalu untuk yang kedua yaitu yang kedua yaitu pembelian kredit. Nah, untuk pembelian kredit ini kita beralih ke cash bill. Nah, ini ada yang saya buat kemarin. Kalau kita pilih create bill, yaitu sanksi tadi, situs ini untuk tanggal yang hari ini saja ya. Kita pilih laptop lagi. Ini untuk sensornya, ini kita pilih itu 5 7. Oke, harganya sama, ini kredit. Dan oke, selesai untuk pembelian kreditnya. Selanjutnya ada pembelian tunai.
dan tunai masih pada bill, kita lihat lagi CV maju dari sejahtera. Sini kita coba pilih metode, masih tadi kita isi lagi 7 ya, tanggal kita isi hari juga. Oke, tanggal kita ubah ke tanggal 12 coba. Dari tanggal 12 saya mau nanti pajak terpilih yang tetap. Nah, lalu pada monthly ini kita isi sesuai dengan harganya. Ini harganya, total harganya itu $10.500. Nah, dari sini kosong, kalau kita save, berhasil untuk pembelian tunai. Kita coba untuk diskon pembelian. Nah, pada diskon pembelian ini kita pilih lagi, kita pilih code bill. Untuk supplier kita pilih jangan dapat kasih, dan untuk item kita bisa pilih dia di pasir coba ya. Pasir kita unit, kita pilih 100 ini totalnya. Nah, lalu pada tab diskon kita bisa masukkan berapa persen diskon kita kasih, nanti kita kasih 15% ya, dan 15%, lalu amonya berkurang ya. Dari tadi 0 seharga 3 juta 3.000 dari dolar, sorry, kita masukkan menjadi 15, diskon menjadi 15%, dan total menjadi $2.550 dan pasti selesai. Oke, pasti selanjutnya ada biaya tambahan atau ongkir ya. Kita pilih ya, kita bill ulang. Oke, di sini kita pilih PT sumber daya. Item bisa kepilih batu bata sebanyak 500 unit. Untuk 500 unit, unit per price-nya yaitu $20, dan ini totalnya menjadi $10.000. Oke, tadi itu totalnya untuk biaya tambahan. Free, jadi pada free kita bisa isi berapa biaya tambahan yang bisa kita kenakan. Contoh kali ini saya akan menggunakan biaya $100. Jadi totalnya menjadi $10.100. Selesai. Ya, berhasil. Selanjutnya kita ke rekrut pembelian. Kita pilih nah, kali ini kita pilih ini, lalu sana yaitu retur pembelian. Nah, selanjutnya kita lakukan retur pembelian ya. Kita ke menit kecil lagi, kita buat tadi itu kita butuh sumber tentang 6. Tadi itu bisa kita sebanyak 100 unit ya. Jadi kita kembalikan 150 unit. Nah, di sini untuk retur pembelian kita cukup hanya menambahkan tanda kurang atau min pada ini. Jadi ini otomatis berkurang $5.000. Oke, bisa selesai. Berhasil, lalu selanjutnya ada pembayaran hutang atau pay bills. Karena coba lagi kita masuk ke cash bill. Oh ya, untuk barang yang dikembalikan tadi itu bisa kita di sini cash return debit. Ya, ini ada barang kita kembalikan tadi barusan di sini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya tadi, yaitu pembayaran hutang. Pada pembayaran hutang ini kita pilih pada transaksi ini kita bisa pilih transaksi pada yang saja. Pilih transaksi ini yang kita. Nah, untuk bayar hutang kali ini kita pilih menu report payment. Kita hutang. Lalu ini amount paid, jumlah hutang tadi itu bisa ya, tidak perlu diatur lagi menurut saya. Saya save.
Baik, pembayaran hutangnya telah berhasil. Ini bisa kita tutup saja. Ya, dan harusnya sudah close, sudah tutup. Nanti pembayaran hutang kita telah berhasil. Selanjutnya kita ke pembelian dengan pajak. Kembali lagi kita tampil trade bill. Lalu situ sebagai teknik kita beli laptop sebanyak 15 unit. Oke, harganya 22.500 dolar. Gampang banget, aku tangan 15. Oke, dan ini bagian ini ada text code. Dan di sini kita pilih um, pilih INP saja. Nah, di bagian teks sudah otomatis tertambah menjadi 2.045 dolar. Ini bagian pajak. Jadi ini total tadi dan sudah ditambah ya. Oh ya, saya lupa. Di sini juga bisa kita atur untuk teks inklusif dan teks eksklusif. Teks inklusif ialah pajak yang sudah langsung dibebankan pada harga. Dan untuk teks eksklusif ya pajak yang belum dibebankan pada harga barang tersebut. Unitnya tadi, sini kita beli 15. Maka harga unitnya ya ini. Tapi nanti kita isi berapa tadi? 22.000 ya. Nah, maka teks eksklusifnya itu beda dengan harga bertambah ya. Berbeda dengan teks eksklusif tadi yang sudah termasuk bagian dari harga pembelian tadi. Oke, selesai. Oke, berhasil. Kita selanjutnya pada perubahan atau revisi transaksi. Jika terjadi kesalahan dalam input data sejumlah barang, dapat diperbaiki. Oke, kita masuk ke proses bill. Dan kita pilih transaksi mana yang dapat kita perbaiki. Kita coba ke CV Sriwijaya. Oke, di sini kita beli laptop yang 7 unit. Kita mau menambah mungkin, tambah jadi 10. Dan oke, bisa kita set. Ya, berhasil. Nah, baik untuk 10 transaksi tambahan. Transaksi ini bebas dilakukan. Baiklah, sudah selesai tugas keempat pada pertemuan kelima. Nah, baik untuk kesimpulannya, yaitu dari seluruh praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Mayo sangat membantu dalam mencatat transaksi akuntansi secara sistematis dan otomatis. Setiap transaksi yang dilakukan akan langsung mempengaruhi akun terkait seperti kas, persediaan, dan hutang. Oleh karena itu, ketelitian dalam menginput data sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap akurat. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih telah memperhatikan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.